Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus kiranya senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Di pagi hari ini biarlah saudara senantiasa dipenuhi dengan semangat yang baru untuk menjalani hari ini bersama Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tentang batas-batas pacaran, khususnya untuk anak-anak muda yang masih single, yang sedang cari pasangan. Hal ini penting buat saudara supaya saudara senantiasa hidup dalam kehendak Tuhan dan hidup saudara senantiasa dipenuhi dengan berkat dan damai sejahtera daripada Tuhan. Kita akan membaca Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 27. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari dua ayat yang kita baca ini, kita bisa melihat, memahami bahwa Yusuf dan Maria, meskipun mereka bertunangan, mereka tidak melakukan hubungan seksual. Maria masih seorang perawan, dan saya yakin bahwa Yusuf pun masih seorang perjaka. Keduanya menjaga kesucian hidup mereka, oleh karena keduanya adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada batas-batas dalam hubungan pacaran atau pertunangan. Apa saja batas-batas dalam berpacaran atau bertunangan? Yang pertama, saudara, batas hubungan. Artinya tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah. Jangan berciuman, jangan berpelukan, hindarilah hawa nafsu dosa. Cium pipi boleh, pegang tangan boleh saat berjalan kaki, tapi jangan bangkitkan hawa nafsu, dan jangan biarkan diri saudara dikuasai oleh hawa nafsu dosa. Jagalah diri saudara tetap kudus sampai hari pernikahan. Hal ini penting supaya bila suatu hari pacar saudara atau saudara sendiri merasa hubungan ini tidak baik, saudara tidak cocok karena kepribadian dari pacar saudara tidak sesuai dengan karakter atau kepribadian saudara, tidak ada kecocokan, maka kemudian putus, tidak akan ada rasa sakit hati bila hal itu terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah saudara senantiasa menjaga hidup saudara tetap kudus, tetap suci, seturut dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, saudara, batasan tujuan. Pacaran atau tunangan itu harus ada kejelasan tujuan. Apa tujuan kita pacaran? Apa tujuan kita bertunangan? Jangan menjalani sesuatu yang tidak ada tujuan yang jelas. Bila pacaran hanya bertujuan untuk senang-senang, supaya tidak jomblo, statusnya tidak lagi single, jangan lakukan itu, saudara. Pacaran atau tunangan harus bertujuan untuk pernikahan. Saya pacaran untuk menikah. Itulah yang harus menjadi tujuan saudara. Jadi ada keseriusan dari setiap pihak, laki-laki dan perempuan, punya tujuan untuk masuk dalam pernikahan. Yang ketiga, saudara, batasan waktu. Pacaran sebaiknya jangan terlalu lama, supaya jangan sampai habis waktu bertahun-tahun dan kemudian tiba-tiba putus di tengah jalan, sementara waktu itu tidak mungkin diputar lagi dan saudara sudah kehilangan banyak sekali waktu. Semakin tambah usia, banyak kerugian-kerugian yang lain, bukan saja materi, terlebih kerugian secara batin, saudara. Jangan terlalu lama berpacaran, tapi buatlah batasan waktu buat saudara berdua. Yang keempat, saudara, batasan perasaan. Jangan terlalu cemburu pada pacar. Demikian juga sebaliknya, jangan biarkan diri saudara
terlalu dicemburui oleh pacar. Biarkanlah dia berteman dengan orang lain secara bertanggung jawab. Jangan mengekang, dan saudara juga jangan biarkan diri dikekang sehingga tidak lagi dapat bergaul dengan orang lain. Jangan biarkan kehidupan sosial saudara terganggu dengan pacaran. Batasi perasaan, jangan sampai cemburu secara berlebihan. Yang kelima, saudara, batasan wilayah. Jangan tinggal bersama sebelum menikah. Jangan biarkan diri saudara masuk dalam pencobaan dosa. Tinggal berdua, tinggal bersama, itu ibarat saudara mencemplungkan diri saudara ke dalam pencobaan. Jangan biarkan diri saudara dicobai, saudara, oleh keinginan dosa dengan tinggal bersama. Jangan biarkan juga diri saudara dicemooh dan jadi bahan perbincangan orang lain. Biarlah nama Tuhan selalu dipermuliakan dalam kehidupan kita. Demikianlah saudara 5 hal batasan dalam pacaran atau pertunangan. Kehidupan pernikahan itu adalah anugerah Tuhan. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan serupa dengan gambar Tuhan. Tuhan punya tujuan yang mulia dalam pernikahan buat setiap kita, buat saudara. Dan biarlah kita senantiasa sabar menantikan waktu Tuhan. Sabar ketika berpacaran, karena waktu Tuhan adalah yang terbaik dan Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jangan lakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan pada saat menikah. Biarlah kehidupan saudara terus berserah kepada kehendak Tuhan, agar saudara hidup dalam berkat dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah saudara renungan pada hari ini, dan biarlah saudara senantiasa mau turut dan taat kepada kehendak firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap pendengar renungan ini, agar Engkau memberkati kehidupan mereka. Bagi yang masih single, Tuhan, tolong tunjukkan jalan. Berikan jodoh yang terbaik bagi mereka. Bagi yang sedang berpacaran atau bertunangan, supaya Tuhan tolong Tuhan, agar mereka senantiasa menjaga kekudusan hidup mereka, menjauhkan diri mereka dari segala dosa, percabulan, perzinahan, dosa-dosa yang tidak dikenan oleh Tuhan. Biarlah Tuhan berikan hikmat, kekuatan untuk mereka dapat hidup benar di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Pimpin kami semua sepanjang hari ini dengan kekuatan-Mu, dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Hikmat-Mu ya Roh Kudus sepanjang hari ini menyertai kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara dan sampai berjumpa dalam renungan berikutnya. Haleluya.